بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Niatan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati an Allah yursilu mitla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina fi muqaddimatihim muallimuna al-maghfur lah Kiai Haji Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi ulumihim fid darain kama nakrau haidan min niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a umurina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, para asatidzah, Bapak hadirin, wabil khusus keluarga Muallim Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 21 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian ya di minggu terakhir di bulan Juli membaca buku Risalah Hidayatul Anam. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya
sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 62. Nah, ini ada contoh nomor 2. Yang nomor 1 itu alif A B. B ini contoh nomor 2 tentang apa? Tentang ya kemarin, yaitu mengenai qaulus sahabah, ya. Perkataan atau perbuatan sahabat apakah bisa dijadikan dalil? Kan yang kita tahu ini kan dalil itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ya, kemudian ijma, sama apa? Qiyas. Nah, mengenai ucapan sahabat, ya, perbuatan sahabat, terutama sahabat Ahlul Madinah nih, ya, Ahlul Madinah artinya sahabat-sahabat yang apa? Yang ada di mana? Di Madinah. Nah, ini beda-beda. Ada yang menjadiin sebagai dalil, ada yang enggak. Di antara yang jadiin dalil itu Al-Imam Malik. Karena Imam Malik ini tinggalnya di mana nih? Di Madinah. Jadi apabila ada ucapan sahabat, perbuatan sahabat itu dijadikan sumber hukum oleh Imam Malik. Nah, sekarang kita ingin tahu contohnya nih. Contoh nomor 2, yaitu ad-dukhul bil mu'taddah. Judulnya dukhul itu artinya bukannya masuk ke rumah di sini, ya. Bukan masuk ke rumah, ya, dukhul itu, ya. Nah, dukhul masuknya zakar. Masuknya zakar ke kemaluan perempuan. Nah, itu dukhul, jima. Siapa perempuannya itu? Al-mu'tadah, wanita yang sudah dicerai oleh suaminya, kemudian iddahnya belum apa nih? Idahnya, ya. Jadi masih iddahnya belum habis, dinikahi itu oleh laki-laki lain, kemudian terjadi dukhul. Nah, maksudnya ini apa hukumnya, gitulah, apa hukumnya. Nah, sebelum kita sampai kepada masalah hukum, terlebih dahulu, yaitu apa yang disepakati dulu. Kan ini kan beda-beda pendapat. Jadi yang disepakati dulu, setelah itu baru yang diperdebatkan. Yang pertama yang disepakati ittafaqal fuqaha. Jadi seluruh faqih, fuqaha itu jamanya faqih. Apa itu faqih? Imam, seluruh imam. Semua imam yang 4 sepakat. Nggak ada yang beda-beda pendapat. Apa itu yang disepakati oleh mereka? La yajuzu li rajulin ayatazawwaja mar'ata ghairihi halal iddah. Nah, ini yang disepakati adalah tidak boleh seseorang mengawini perempuan bini orang. Perempuan bini orang yang sudah ditalak, ya, tetapi belum apa? Nah, itu semuanya sepakat kagak boleh ngawinin. Nah, kalau yang tadi kan bukan ngawinin, dukhul. Nah, kan beda. Nah, jadi seluruh fuqaha berpendapat tidak boleh seseorang akad nikah gitu sama perempuan. Siapa perempuan? Imra'ata ghairihi. Artinya perempuan mantan istri orang. Kalau perempuan mantan kan berarti udah dia apa ya? Dicerai. Tapi halal iddah. Nah, sedangkan iddahnya masih apa? Nah, halal iddah saat masih sedang haid. Sawaun kanat iddata haidin au iddata hamlin au iddata syahrin. Ya, sama saja itu, sawaun sama saja, tidak bolehnya itu baik iddahnya itu haid atau iddahnya itu melahirkan anak atau iddahnya itu pakai bulan. Jadi kan iddah ini ada 3 macam. Kalau iddah tuh haid artinya wanita yang masih datang haid, ya, masih subur, haid suci. Nah, wanita yang masih datang haid itu iddahnya itu 3 kali sucian. 3 kali apa? Sucian. Nah, atau iddah tuh hamlin. Nah, kalau wanita
yang dicerai itu hamil, nah iddahnya sampai apa itu? Melahirkan anak. Nah kalau yang ketiga, iddah tuh ashur, iddahnya pakai bulan, nggak pakai head, nggak pakai hamil. Nah ini bagi wanita yang monipos yang udah tidak lagi apa? Nah yang tidak lagi head, nah berapa bulan? Berapa kan udah nggak head? Nah, berarti 3 bulan komari. Atau memang perempuan itu masih kecil masih kecil, belum balik, belum datang head, udah dikawinin sama orang. Nah berarti iddahnya pakai apa itu? Pakai bulan. Ada orang bertanya, emang ada perempuan yang belum balik udah jadi bini gitu? Itu Aisyah. Aisyah dinikahi oleh Nabi saat berumur 6 tahun. Emang ada perempuan yang udah mulai head umur 6 tahun? Iya. Menurut penelusuran paling cepatnya wanita haid umur 9 tahun. Nah kalau 9 berarti 6 kan belum. Nah ini contoh kalau wanita yang tidak haid. Jadi yang tidak haid itu bukan hanya sudah tua akhirnya yang biasa haid udah berhenti, bukan itu aja, wanita yang belum dewasa pun apa? Nah, jadi diulangi dari pertama, tidak boleh seorang mengawini perempuan, ya, perempuan yang bekas istri orang lain setelah ditalak, selama iddahnya itu belum selesai, baik itu iddahnya dengan cara 3 kali haid, atau dengan kalau hamil sampai melahirkan anak, atau iddahnya belum pernah haid sehingga harus 3 bulan. Nah dari mana kesepakatan ini nggak boleh? Yaitu diambil langsung dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi suratul Baqarah ayat 335 ini. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Nah, la ta'zimu, janganlah kamu ya, berencana aja nggak boleh, apalagi nikah. Janganlah kamu azam, bercita-cita menikahi itu. Uqdatan nikah artinya melaksanakan akad nikah kepada apa tadi? Wanita yang dicerai sama suaminya. Sampai kapan? Hatta ya bulughal kitabu ajalah, sampai iddahnya apa? Selesai. Nah, jadi tidak boleh sampai selesai. Nah berarti kan apabila iddahnya belum selesai ya nggak boleh. Nah itu yang disepakati. Nah sekarang yang di apa ini? Yang diperselisihkan. Nah itu tadi disepakati itu semua. Nah sekarang yang diperdebatkan, ada yang bilang ini, bilang ini. Nah fa'inna aqada 'alaiha wa dakhala biha. Nah apabila terjadi akad nikah 'alaiha sama wanita tadi itu yang belum habis iddah, apalagi habis nikah langsung apa nih? Duhul. Wahia fil iddah tuh. Ya. Pada saat itu belum habis iddahnya, ya, dinikahi dan belum habis iddah udah duhul. Nah, ini yang bukan ittafaqah udah nih. Ikhtalafat kalimatul fuqaha fi hukmi dzalik. Maka beda-beda kalimat itu punya pendapat. Maka beda-beda pendapat fuqaha, maksud imam-imam tadi itu hukumnya, ya, hukum tadi itu boleh nggak tuh hukumnya? Ya dijima, ya. Ala ra'yain. Nah, jadi bisa disimpulkan hanya ada 2 pendapat, 2 mazhab. Yang pertama mazhab Imam Malik, ya. Mazhab Malik, Imam Malik. Tapi wa Syafi'i fil qadim. Dan Imam Syafi'i qaul qadim. Nah, ya, kalau dalam mas ini ada qaul qadim, ada qaul jadid Syafi'i. Nah, ini qaul qadimnya sama seperti Imam Malik. Ketiga mazhab Ahmad bin Hambal. Tapi riwayatnya marjuhah. Riwayat dari Ahmad ada yang doib. Nah, ada lagi Auza'i. Nah, Auza'i ini sama aja seperti imam yang 4. Maksudnya kedudukan ilmunya ini Auza'i. Ada lagi Imam Lais. Nah, ini sama itu. Ya, cuman dia nggak termasuk imam yang 4. Kenapa? Kalau imam yang 4 itu pendapatnya dicatat di Mudawwan, ada bukunya, jadi gampang. Kalau Auza'i, Lais, nah ini ilmu mereka ini sama kedudukannya,
mujtahid, cuman tidak dibukukan ya, sehingga sulit katanya untuk mencari-cari. Makanya dia tidak dijakan mazhab yang 4 ini, walaupun ya kedudukan Imam Auza'i, Lais itu sama aja seperti kedudukan imam yang. Nah, kelompok ulama-ulama ini berpendapat mengenai apa tadi? Orang yang nikah sama perempuan yang belum habis iddah, apalagi setelah nikah apa namanya ada dukhul. Kata pendapat ini nih, yuparik bainahuma, harus dipisah. Oh, yuparik, kena, nggak boleh dipisah, jangan dibiarkan ya. Yuparik bainahuma, ya tentu yang yuparik ini hakim gitu ya. Hakim harus memisah antara keduanya tuh. Wala tahillahu abadan, habis dipisah udah tidak lagi boleh apa? Udah, kalau udah dipisah tidak boleh, tidak halal lagi untuk apa? Untuk balik lagi. Seandainya dia habis iddahnya, kemudian nanti akad nikah baru gitu. Ini kan tadi kan iddahnya belum habis. Nah, kena belum dipisah berarti harus iddahnya dihabisin dulu. Setelah iddahnya dihabisin, apakah boleh diulangi itu? Diulangi nikah nggak boleh. Tuh, abadan. Nah, jadi setelah dipisah ya harus menjalani iddah, jangan sampai kawin lagi sama orang lain. Dan untuk dia ini, khusus untuk dia kedua nih yang udah pernah nikah, udah kagak bisa apa itu? Kagak boleh, tidak halal tuh. Si wanita tadi tidak halal lagi dinikahi lahu baginya, itu bagi yang tadi dukhul, abadan, selama-lamanya, kecuali kalau mau orang lain. Nah, kalau dia udah nggak bisa balik lagi, nggak bisa, walaupun dengan nikah baru. Nah, tadi kan judulnya apa? Apakah pendapat apa tuh sahabat atau ahlul madhi menjadi dasar? Nah, ini dari mana pendapat Imam Malik, Syafi'i, bil Qadim dan ini? Nah, ini pendapat perkataan sahabat. Ya, kan tadi kita ingin tahu contohnya mana? Contohnya perkataan pendapat sahabat, perbuatan sahabat bisa dijadikan apa? Dalil. Nah, ini contoh. Jadi tidak boleh tadi tidak boleh ya, atau harus dipisah. Setelah dipisah si laki itu nggak boleh lagi balik lagi, walaupun dengan nikah baru, itu berdasarkan istadalla tuh nih ala zalik atau ustudillah ala zalik biqauli sahabi. Nah, dalilnya adalah perkataan sahabat. Nah, berarti kan sahabat nih kata-katanya jadi dalil. Siapa yang dimaksud sahabat ini? Wa huwa Umar bin Khattab. Jadi ini yang bilang Umar tuh, pisahin. Setelah dipisahin ya, kemudian harus iddah ya. Iddahnya diterusin tuh, kan tadi kan iddahnya belum habis ya. Nah, sekarang ini ada 2 iddah nih kan, rumit. Ini terkumpul 2 iddah. Iddah dari mana nih? Nah, yang pertama ada kan nih, habis nih kedua dukhul. Nah, berarti ada iddah 2 nih. Nah, oleh karena itu harus dipisahin dan iddahnya harus dua-duanya. Iddah yang pertama udah selesai, nah kemudian iddah yang kedua. Nah, yang keduanya itu dihitung sesudahnya dipisah. Iya. Nah, setelah habis iddah, apa boleh nggak dia balik lagi tuh? Nggak boleh, kecuali kalau nikah baru mah. Nah, itu perkataan siapa? Umar. Nah, dari mana riwayatnya Umar berkata seperti itu gitu? Sanadnya dari mana itu? Nah, ini dia. Dzalika lima rawahu Malik. Oh, Imam Malik sendiri yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Imam Malik, saya sendiri ya. Sanadnya dari saya sendiri, dari keputusan Umar. Annahu bahwa Umar paroko. Nah, itu pernah terjadi waktu zaman Umar. Nabi Umar itu memisah antara perempuan namanya Tulaihah. Ini nama perempuan waktu zaman Umar, ditalak sama lakinya tuh, Tulaihah, dari kabilah Asad tuh, Asadiyah. Ya. Yang suaminya namanya Rosid. Wa baina zaujiha Rosid At-Tsaqafi. Ya. Jadi ini beliau punya suami namanya Rosid. Istrinya namanya apa? Tulaihah, ditalak tuh oleh Rosid. Tuh, kemudian sebelum iddahnya habis, ini kawin tuh perempuan tuh.
Tuh, lama tazawwajaha fil iddah. Nah, iddahnya belum habis, dia kawin sama laki-laki yang kedua tuh, zaujin sanin. Ketahuan sama Umar. Umar pisahin. Apa kata Umar? Ya, tuh, ini kan tadi katanya Imam Malik perkataan Umar. Apa perkataan Umarnya itu bunyinya nih? Kata Umar, ayyumam ro'atin nakahat fi iddatiha. Fa in kana zaujuha allazi tazawwajaha lam yadkhul biha, ya, furriqa bainahuma summa tadat baqiyatu iddatiha minal awal summa kanal akharu khatiban minal khutab. Wa in kana itu, wa in kana ini bukan wa'an, ya, itunya hamzanya ditaruh di bawah. Wa in kana dakhala biha furriqa bainahuma summa tadat baqiyatu iddatiha minal awal summa tadat minal akhir summa la yajtami'ani abada. Nah, ini keputusan dari Umar yang diambil oleh Imam Malik, Syafi'i, Qadim dan lain-lain. Ulangi dari awal, kata Umar apa? Ya, putusan Umar. Ayyumam ro'atin. Nah, apa itu ayyumam? Perempuan mana saja. Perempuan mana saja. Jadi nggak ada beda-beda. Perempuan mana saja. Nakahat, yang nikah atau yang dinikahi oleh orang lain gitu, dinikahi oleh orang lain. Nikahnya itu fi iddatiha, ya, selama iddahnya belum habis. Berarti di sini jadi kalau begitu artinya gini yang lebih gampang. Janda, kalau perempuan itu belum tentu kawin kan. Janda yang mana saja. Kalau nanti kan perempuan mana saja. Kalau perempuan belum kawin ini nggak termasuk kan. Yang dimaksud ini apa? Nah, janda. Kalau janda kan pernah di apa itu? Ditalak, pernah ditalak. Janda mana saja, ya, yang kawin, yang kawin fil iddahnya belum. Nah, min zaujin sanin artinya nikah suami yang kedua tuh, ya, tuh. Nah, sini ayyumam ra'atin nakahat nikah fi iddatiha fa in kana zawjuha allazi tazawwajaha. Nah, kalau memang suami kedua yang nikah ini belum dukhul gitu, ya, cuman dinikah doang tapi belum terjadi dukhul. Nah, maka harus dipisah. Harus dipisah, ya. Karena kan nikahnya nggak sah. Harus dipisah, ya, sebelum dukhul. Setelah dipisah apa itu? Tadat baqiyatu iddatuha min awal. Nah, dia harus menyelesaikan iddahnya dari suami yang pertama. Kalau setelah selesai baru lagi apa? Summa kanal akharu. Kemudian baru menjalani iddah pada suami yang kedua. Kalau yang kedua ini dihitung sejak kapan tuh? Nah, sejak dipisah. Nah, adapun iddahnya ya tergantung dari itu kan, ada macam-macam tuh. Ada iddahnya 3 kali haid, ada iddahnya itu tergantung. Nah, setelah selesai iddah yang kedua, maka suami yang kedua itu boleh ngelamar lagi tuh. Tuh, masih boleh balik. Kan, karena belum didohol tadi tuh, masih mending tuh. Maka suami kedua tuh khotiban minal khutab. Nah, dia itu termasuk salah satu laki-laki mana saja yang boleh ngelamar, ya. Jadi bukan hanya orang lain, dia sendiri masih boleh, ya, ngelamar balik lagi gitu, ya. Karena itu maksudnya karena al-akhir, ya. Maka suami kedua itu setelah iddah selesai dari yang kedua ini, suami yang kedua itu menjadi salah satu pelamar, ya, daripada sekian banyak laki-laki yang ya, boleh, ya, banyak yang mana yang terima ntar. Yang terima itu kan tergantung dari perempuan itu aja, ya. Tuh, nah itu masih bisa tuh, masih bisa balik lagi dengan nikah baru, asalkan harus iddah dulu, selesai dulu dua-duanya iddah. Masih bisa. Tapi wa in kana, nah di sini harusnya di sini koma, ya. Ya, jadi yang apabila udah terjadi dukhul. Nah, kalau yang tadi kan belum tuh.
Tapi kalau udah terjadi duhul, furriqa bainahuma, sama seperti tadi, pisahin ya. Summa tadat ya, baqiyata iddatiha. Nah, kemudian baru meneruskan iddah yang dari suami yang pertama. Setelah selesai baru apa itu? Summa tadat minal akhar. Nah, baru iddah lagi dari suami yang kedua. Nah, setelah selesai iddah yang kedua, sumala ya jatami'ani abada. Kemudian suami yang kedua itu udah nggak bisa balik lagi. Nah, kenapa tadi? Karena udah itu ya. Nah, itu tadi pendapat siapa tuh? Umar. Jadi Al-Imam Malik dan Syafi'i fil qadim mengikuti pendapat Umar karena kata-kata Umar menjadi dalil bagi mereka gitu. Ya, karena ada dua pendapat. Sekarang pendapat yang kedua. Wa zahabal Hanafiyatu. Ya. Nah, ini pengikut Imam Abu Hanifah. Was-Tsauri. Nah, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini sama kedudukan seperti tadi tuh Imam Auza'i, Imam Lawis, ini orang ulama ya. Itu namanya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Asy-Syafi'i fil jadid. Pendapat Imam Syafi'i kaul jadid. Nah, ini yang rajih ya. Kalau qadim yang lama. Ahmad, dan pendapat Imam Ahmad pada salah satu rajihanu, yang tadi kan marjuh pendapat Imam Ahmad yang dhaif karena nah ini pendapat Imam Ahmad yang kuat. Apa itu? Yufarriq bainahuma, sama seperti tadi, pisahin ya. Faidan qadat iddatuha, apabila sudah selesai sama seperti tadi, iddahnya diterusin dulu dari yang pertama. Kemudian apa? Kemudian menyelesaikan iddah dari suami yang kedua. Nah, kalau yang tadi kan kalau udah duhul apa tadi? Nggak boleh. Nah, kalau ini bedanya nih. Nah, kalau mendapat yang kedua, walaupun udah duhul, nah itu, walaupun udah duhul, la ba'sa. Nah, ini yang beda yang tadi. Kalau yang tadi kan yang masih bisa balik kalau belum duhul. Kalau udah duhul nggak bisa balik. Nah, kalau mendapat kedua ini, walaupun udah duhul, ngapa? La ba'sa. Artinya la ba'sa, tidak mengapa, tidak dilarang. Ayak kina alaiha, nikah lagi min jadid, tapi nikah dari yang nikah baru. Kalau nikah baru kan berarti maharnya juga baru, ngelamar lagi. Wa yatazawwajuha, dan boleh mengawininya ya. Jadi suami itu tadi boleh. Nah, inilah bedanya antara yang pertama dan yang pendapat yang pertama kedua. Nah, dari mana nih dalilnya nih ya? Wastadallu ala dzalik bi annahu gitu, bukan bi innahu, kan di sini ada hamzah di bawah. Annahu ya. Qad ruya an Ali wa ibnu Mas'ud, dari Ali dan Ibnu Mas'ud, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhuma annahuma qadaya. Nah, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud telah memutuskan, qadaya memutuskan, fi misli ma qada bihi Umar, tuh seperti yang apa? Yang telah diputuskan oleh siapa? Umar ya. Nah, cuman bedanya apa katanya kan ya, ini bi ayu pariko, dipisah keduanya. Anta tada ma baqiyah, tuh ya, harus iddah, nyelesain iddah dari yang suami yang pertama. Summa ta'taddu, kemudian iddah lagi dari suami yang kedua. Faizan qadat iddatuha ya halat lahu. Nah ya, apabila udah selesai iddah dari yang kedua, maka janda tadi halal lahu bagi suami yang kedua, la mani'a min zawajiha, dan tidak ada larangan untuk apa? Menakad nikah yang kedua kali. Jadi dua-duanya ini berdasarkan apa? Pendasar sahabat. Nah, ini kan contoh, mana contohnya perkataan sahabat dijadiin apa? Dalil. Nah, itu contoh. Kemudian jim. Nah, itu kan alif ba jim. Nah, sekarang contoh ketiga, yaitu zakatul huli. Zakat perhiasan. Maksudnya perhiasan apa? Untuk emas ya. Emas perak yang dijadikan apa? Perhiasan, buat perhiasan yang boleh gitu. Kalau perhiasan yang hukumnya haram udah jelas wajib zakat.
Kalau ini kan perhiasan yang hukumnya boleh, apa wajib zakat atau enggak gitu maksudnya. Ya. Kalau perhiasan yang boleh itu yaitu emas perak, kalau yang pakai siapa? Perempuan. Nah, ada gelang, kalung, ya. Oh, ya. Ya tentu kalau zakat yang wajib, perhiasan yang wajib dizakatin ya sama, harusnya sudah mencapai nisab. Walaupun perhiasan pun kalau belum mencapai nisab ya nggak wajib. Nah ini orang kaya dan judulnya kan, nisab itu 100, ya 100 gram maksudnya. Nah kalau umpamanya ada perempuan cuman pakai kalung 10 gram maksudnya wajib zakat. Jadi maksudnya itu perhiasan yang nisabnya udah apa? Cukup. Nah kalau perhiasan wajib zakat enggak? Kalau sudah nisabnya udah apa? Nah, udah sampai. Nah, kalau yang bukan perhiasan sih nggak perlu dipertanyakan. Ya ini yang maksudnya diin perhiasan. Baik, ikhtalafal fuqaha. Nah, maksudnya fuqaha itu imam yang 4 ini. Beda-beda pendapat mengenai apa wajib zakat huli perhiasan. Mazhabain, ada 2 kelompok, ya. Pil jumlah artinya kesimpulannya ada 2 gitulah. Seperti tadi kan ada 2 tuh. Yang pertama, kelompok pertama yaitu zahabal malikiyatu, ulama pengikut Imam Malik, wal Hanabilah, ulama pengikut Imam Ahmad, wasyafi'i, pendapat Imam Syafi'i, padalah salah satu pendapat beliau yang 2 kan, ada qaul qadim, qaul jadid. Ila adami ujubi zakat, tidak wajib zakat, ya. Ya, tidak wajib apa? Zakat, walaupun udah mencapai nisab nggak wajib. Jadi yang wajib zakat itu kalau emas dan perak disimpan, itu bukan perhiasan. Nah, kalau perhiasan nggak wajib, walaupun mencapai apa? Jadi yang boleh itu al mustakmal, ya, yang dipakai. Nah kalau memang dia punya, ada laki-laki, ya, punya gelang, punya kalung, punya apa, walaupun kagak dipakai disimpan, nah itu kan berarti kalau disimpan jadi apa itu? Nah itu jadi yang tidak wajib zakat yang dipakai tuh, dipakai sebagai perhiasan, dan yang pakai pun boleh itu mubah berpuan, ya. Nah itu nggak wajib zakat walaupun apa mencapai nisab. Wadzalika malam yatakasar. Nah, apa dia malam yatakasar, selama emas itu nggak dihancurin. Nah kalau perhiasan udah dihancurin kan berarti apa? Nah sama seperti orang nyimpen emas, ya gitu. Kalau emas udah dihancurin, nah wajib zakat, ya. Ini orang Arab nih, kan orang ada jemaah haji yang haji waktu tahun berapa itu dia haji, beli ini nih, beli kalung, ya, beli kalung, beli gelang, ya. Nah, kan perempuan itu ininya mode, ya. Ini mode dulu, nggak gitu, modenya dulu, sekarang trennya lain. Nah, dia waktu pergi haji tahun berapa itu beli gelang, ini balik lagi mana? Ke Mekah. Nah gitu, dia masih pakai gelang yang dulu, dijual lagi kan, jual lagi sama tukang emas, mau beli itu yang baru tuh. Orang sono kalau modenya udah lama dibejek, dihancurin, gitu. Maksudnya ntar dia mau bikin lagi itu model baru. Nah itu maksudnya dihancurin tuh. Ya, itu walaupun itu perhiasan kalau udah diapain tuh. Nah, berarti kan udah nggak dipakai lagi. Nah itu wajib zakat. Saya mau nyontohin kenapa emas diapain tadi? Nih ya, sebelum dilebur kan diapain? Nah itu maksudnya. Walaupun itu dulunya gelang, kalau udah mau dilebur lagi, udah berarti sudah tidak dikatakan apa? Emas yang dipakai. Walam yanwi islahahu. Nah, dia tidak berniat mendandanin. Kalau umpamanya dia punya gelang putus, tapi diapain lah? Ini niat apa? Memperbaiki. Nah, itu masih dalam kategori apa itu? Nih pakai. Tahasama mutlakon, atau memang udah dia kagak apa, kalau memang dia nggak pakai udah, nah itu nggak termasuk perhiasan.
Nah ini wajib zakat. Jadi yang diwajibin zakat apa? Yang tidak diwajibin kalau selama apa? Masih dipakai. Kalau udah tidak lagi dipakai atau dilebur di apa dan tidak mau lagi diperbaiki, nah itu apa namanya, wajib zakat. Nah dari mana ini dalilnya nih? Nah ini tadi tuh perkataan sahabat. Wastadalu ala zalik bi aqwali sahabatil kiram. Nah ini pendapat sahabat yang mulia. Mana itu? Satu, marahul Imam Malik fil Muwatta an Abdurrahman bin Qasim an abihi anna Aisyah. Nah Aisyah zaujan Nabi SAW. Aisyah salah satu istri Nabi. Kanat tali banati akhiha. Aisyah ini ya, Aisyah memelihara anak yatim. Anak yatim, anaknya siapa ini? Anak saudaranya. Jadi kalau anak saudara namanya apa? Ponakan. Anak yatim, anak saudaranya, saudara Aisyah. Kan apa? Keponakan ya. Anak yatim keponakan Aisyah dipelihara di rumah Aisyah. Bihijriha, artinya dipelihara tuh masih kecil. Lahunnal huli. Nah Aisyah apa yang pakein apa tuh? Aisyah makein anak-anak yatim tadi perhiasan. Berarti kan perhiasan boleh nih, karena dipakai buat perempuan tuh. Fala takhruj an hulihina zakata. Aisyah itu tidak pernah ngeluarin apa? Ya, kan Aisyah sahabat. Jadi yang namanya sahabat bukan hanya laki-laki, ya perempuan juga apa? Nah, ini kan berarti di sini berdasarkan perbuatan sahabat. Siapa Aisyah nih ya? Istri Nabi. Dia punya anak yatim, keponakannya dipelihara di rumah, dikasih tuh, kasih perhiasan emas. Aisyah itu belum pernah apa itu? Nah itu kan berarti kalau perhiasan nggak wajib apa? Zakat. Baik, nah itu dalil pertama. Ada dalil kedua. Marwahul Imam Malik fil Muwatta an Nafi anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah ini Abdullah bin Umar. Kalau tadi siapa? Aisyah binti Abi Bakar gitu. Nah ini Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Dia begitu juga nih Abdullah bin Umar. Karena yuhalli banatihi wa jawarihi. Abdullah bin Umar punya perempuan, punya anak perempuan. Anak perempuannya Abdullah bin Umar pakai perhiasan. Begitu juga jawarihi, ya, hamba-hamba. Abdullah bin Umar punya hamba-hamba. Hamba-hambanya dikasih perhiasan apa? Emas. Summa la yukhriju min kullihina zakatah tuh. Si Abdullah bin Umar tidak pernah apa itu? Ngeluarin zakat dari perhiasan mereka. Baik itu anak perempuannya sendiri ataupun siapa? Hamba. Abdullah bin Umar ma'ruf. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Umar? Ya. Dia orang sikoh. Ma'ruf bis shalah. Ya, orang semua pada tahu kalau Abdullah bin Umar orang baik, orang warok. Nih, kalau orang baik dan orang warok nggak ngeluarin zakat, berarti nggak boleh? Boleh, emang nggak wajib zakat. Masa ya orang warok nggak ngeluarin zakat? Abdullah bin Umar itu ma'ruf bis shalah. Semua orang pada tahu dia orang baik, orang warok. Bahkan beliau termasuk asyaddu ashabi Rasulillah, tamassukan. Bahkan Abdullah bin Umar ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang paling apa ini? Yang paling tamasuk, yang paling memegang teguh, yang paling memegang teguh ajaran Nabi itu tamassukan bil asar. Nah, palaukan nanti zakat wajibatan fil huli, ya taroka ikhrajaha. Seandainya zakat itu wajib pada perhiasan emas, niscaya Abdullah bin Umar tidak pernah ninggalin ngeluar zakat tuh ya. Lakinnahu taroka ikhrajaha. Namun Abdullah bin Umar ini nggak pernah ngeluarin zakat perhiasan anak-anaknya itu. Nah ini menunjukkan apa itu? Padalang ala adami ujubiha ya. Nah ini kan menunjukkan tidak wajib
ngezakatin apa itu perhiasan. Nah ini pendapat pertama nih, apa itu tadi, nggak wajib zakat. Nah sekarang pendapat kedua, wa dhahabal hanafiyatu wa zahiriyatu wa syafi'u fil qaulil akhar. Ya qaulil akhar pendapat ya, jadi wajib zakat asalkan kalau udah mencapai apa, nah nisab. Dan kedua hala alaihil haul, yang keduanya sudah satu. Nah, berarti sama aja seperti yang lain-lain walaupun dia apa, perhiasan. Kalau yang tadi kan selama dia dikategorikan perhiasan nggak wajib. Nah kalau Imam Syafi'i yang keduanya ini perhiasan, ya perhiasan nggak, perhiasan sama aja seperti apa, bukan perhiasan, artinya wajib zakat selama, ya syarat wajib zakatnya ini dua nih, kan semuanya sama ini. Pertama udah mencapai nisab, yang kedua apa? Ya. Oleh karena itu kalau ente mau kasih perhiasan sama anak bini supaya nggak ngeluarin zakat, jangan lebih dari nisab gitu maksudnya. Iya. Nah kalau lebih dari nisab wajib zakat. Nah gitu ya. Ya ini pendapat kedua nih, yaitu nggak wajib apa, wajib kalau sudah mencapai nisab dan sudah apa. Nah, ini kan berarti sama aja seperti harta-harta lain, ya, walaupun itu berbentuk perhiasan. Baik. Wahal alihil haul, yang keduanya sudah 1 tahun, 1 tahun komari. Sawaun kana mubahal istimal au muharramul istimal, baik itu perhiasan yang hukumnya boleh, apalagi perhiasan yang hukumnya apa? Haram. Yang hukumnya boleh aja, apa yang hukumnya boleh tadi? Yang pakai bininya, yang pakai anak perempuannya boleh, apalagi kalau dia sendiri yang laki yang pakai. Nah, yang hukumnya boleh aja, perhiasan boleh masih dikeluarin. Nah sekarang mana dalilnya nih yang menunjukkan bahwa perhiasan itu wajib zakat, asalkan sudah apa tadi, mencapai nisab dan sudah aul. Nah ini hadisnya nih, dalilnya yaitu istadal, ya istadalu, karena banyak nih, bukan istadala, istadalu siapa itu tadi, al-hanafiyah wa zahiriyah, kan banyak itu. Istadalu ala dzalik bis sunnah wal asar, hadis-hadis Nabi dan asar sahabat. Adapun sunnat Nabi atau hadis Nabi ini nih, yaitu riwayat Abu Daud bisanadihi ila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annamro'atan, ada perempuan. Annamro'atan, ada seorang perempuan minal Yaman. Ada perempuan berasal dari Yaman. Ja'at, datang ke Rasul SAW di Madinah. Ini perempuan datang ke Rasul dukung anak, dukung anak perempuan tuh, wa ma'abnatiha wa ma'aha ibnatuha. Ya, ini anak perempuan orang kaya nih, orang perempuan orang kaya dukung anak perempuan. Wa piyadiha, di tangan si anak itu yang didukung ini miskatan. Oh, ada 2, kalau di tangan berarti apaan? Gelang. Nah kalau di leher apaan? Nah kalau di kuping, nah iya gitu. Di tangan si perempuan itu ada miskatan, nah, ada 2 gelang. Goli zotan, soalnya orang kaya. 2 gelangnya apa nih? Gede. Jadi berarti gede ini udah mencapai nisab nih, ya. Nah kalau 1 gelang aja 50 gram, 2 kan berarti udah berapa nih? Cepek. Nah ini dalilnya. Jadi kalau memang perhiasan, walaupun perhiasan dipakai boleh, kalau memang udah mencapai nisab apa itu? Nah dalilnya itu. Oli zotan, gelangnya gede dua-duanya. Kata Nabi, ketika Nabi ngelihat tuh anak dipakein gelang, kata Nabi, atau tina zakata hadza, apa kamu keluarin zakatnya nggak nih? Oh, ente keluarin zakatnya nggak nih? Ya, apa wanita tadi ngaku lah? Enggak ya Rasul. Oh, apa kata Nabi? Ayasurruki gitu, ayasurruki
ayyusawwirokillahu bihima siwaraini minar ayasurruki ayyusawwiroki Allahu bihima siwaraini minar. Apakah kamu mau ya? Kamu nanti dipakein 2 gelang ya. Apa kamu mau nanti ya dipakein 2 gelang, tapi gelangnya bukan emas, apaan? Api. Lo mau nggak lo ya? Kalau lo nggak keluarin zakat nanti apa? Jadi gelangnya itu nanti dijadiin apa tuh? Api ya, buat makein kamu. Berarti sini apa diancam nih? Ini mendengar kata-kata itu perempuan tadi langsung 2 gelang yang ada di tangan diapain? Dicopotin. Fakhola'at huma wa alqat huma, copotin, kemudian kedua diberikan ya, wanita itu memberikan kepada Nabi SAW. Apa kata perempuan? Huma lillahi wa rasulihi. Masya Allah, ya Rasul, ini 2 gelang lillahi wa rasulihi, saya sedekain. Ini orang dulu, padahal kan wajibnya apa? Zakat doang. Nah kalau memang 100 gram zakatnya berapa? 2,5 gram. Orang dulu begitu, bukan yang dikeluarin 2,5, lu semuanya dah. Namanya orang dulu, bukan ngambul. Tahu ngambul? Nah kalau ente ngasihnya yang nggak suka kan ngambul. Udah enggak, ya udah ya Rasul, saya sedekain semua. Nah, mantap, bukan mantep, mantap. Udah semua aja dah saya sedekain ya, untuk dakwah. Hebat. Nah ini dalil tuh. Jadi apabila walaupun perhiasan boleh kalau mencapai nisab. Nah kan tadi kamu koin nggak? Dari sejak saya kasih belum pernah. Nah, berarti udah haul nih. Ya. Nah itu tadi dalil dari hadis. Adapun dalil dari asar, kan katanya dalilnya ada 2. Ada dalil dari sabda Nabi, ada dalil dari asar, itu dari perkataan sahabat. Wa amal asar pamalwi yakni sahabatil kiram, sahabat-sahabat bukan satu. Ruya Ibnu Abi Syaibah an Umar annahu kataba ila Abi Musa al-Asy'ari. Umar pada waktu jadi Amirul Mukminin nulis surat kepada gubernur mana nih? Bahrain. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dijadikan gubernur oleh Umar di Bahrain. Nah, tulis surat Umar kepada Abu Musa. Apa bunyi tulisan? Nah, jadi Abu Musa jadi amil nih. Tahu amil apa ini? Amil zakat. Nah, tulisan Umar kepada Abu Musa, mur, perintahkan min ya man qabilaka. Perintahkan perempuan yang kau jumpai. Perempuan yang kau jumpai perintah ayuzakina huliyahunna, supaya mereka si perempuan itu ngeluarin apa tuh? Ya wala yaj'alna ziyadata wal hidayata bainahunna ta'arudun. Wala yaj'alan, jangan sampai perempuan-perempuan itu apa ya? Ziyadata wal hidayata bainahuma ta'arudun. Jangan sampai perempuan itu ngasih hadiah yang sunat-sunat aja dilakukan, yang apa nih? Yang wajib kan? Iya kan, perempuan itu sering ngasih orang, sering apa. Nah berarti ini udah lengkap nih dalil mazhab kedua yang mengatakan perhiasan yang boleh pun wajib zakat asalkan apa itu mencapai nisab haul. Nah ini dalilnya dari sahabat juga, dari asar. Nah kemudian terakhir asar rawahu Daraqutni an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu kana yaktubu ila khazinihi. Nah ini Abdullah bin Amr, bukan Umar, bin Amr ya. Kalau Umar itu nggak ada wawu, kalau Amr ada apa? Ada wawu ya. Annahu kana yaktubu, Abdullah bin Umar ini perintah gitu, yaktubu menulis, maksud perintah kepada khazin ya, penjaga apa ini? Khazin itu ya penjaga apa ini? Penjaga hartanya ya. Jadi Abdullah bin Amr ini orang kaya, dia punya apa itu? Kalau sekarang namanya apa tuh yang jagain hartanya?
Enggak, maksudnya manajer. Manajer kan orang kaya Pak, ada manajer tuh. Orang kaya tuh kalau ditanya hartanya nggak tahu. Yang tahu siapa itu? Manajernya. Lu tanyain tuh, karena udah kebanyakan tuh harta dipuyeng mikirinnya. Makanya dia apa tuh? Ada apa itu? Jadi Abdullah bin Amr perintah manajernya gitu lah. Namanya siapa manajernya? Salim. Apa kata Abdullah bin Umar? Ayo kerja zakata khuli banati kulasana. Tuh, periksa nih. Perhiasan anak-anak saya, perhiasan bini saya, periksa. Kalau memang dia udah mencapai nisab, udah 1 tahun, keluarin zakatnya. Nah, ini namanya perkataan dari pendapat dari Asar. Siapa Asar? Perkataan Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar, dia orang sholah tadi, dia orang fakir miskin. Kalau ini Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya. Nah, jadi bedanya kalau Amr ada apanya? Wow, setelahnya ro. Kalau Umar nggak ada apa. Nah, dulu waktu saya masih ngaji, ya, saya dulu waktu saya masih kecil udah ngaji nahu. Ngaji nahu, tapi ngaji di Mekah tuh waktu masih kecil. Nah, itu bisa kalau kita ngaji jurmiyah itu, ngaji nahu, selalu guru yang nyontoh ini, ya, doroba Zaidun Amron, kan gitu kan. Kalau ngaji jurmiyah tuh, ya, contohnya selalu apa? Doroba Zaidun Amron. Nah, ada kata guru saya, ada anak murid yang pinter. Ustaz, kenapa kok selalu yang dipukulin Amr? Memang nggak ada yang lain? Amr selalu dipukulin tuh. Doroba Zaidun. Kenapa sih Amr? Ngapa itu dipukul? Oh, kata gurunya, Amr ini nyolong wawunya Daud. Makanya kan abis roh ada apanya tuh? Wow. Dari mana tuh wawu? Karena Daud punya wawu, dicolong sama dia. Dari mana taunya dia nyolong wawu Daud? Karena Daud itu asalnya wawunya 2. Daud asalnya 2. Daud itu Daud asalnya berapa? Nah, di Al-Quran ada nggak wawunya 2? Adanya berapa? Yang satu di mana? Dan oleh kena itulah Amr selalu diapain? Itu tadi kan dia tanya kenapa Amr dipukul, karena dia nyolong wawunya apa? Daud aslinya wawunya 2, nggak ada Daud, asalnya Daud. Akhirnya saya tanya, Ustaz, nah kalau begitu doroba Zaidun, doroba apa? Zaidun Amr, harusnya doroba Daud, saya bilang. Nah kan yang dicolong siapa? Yang rugi siapa? Masa iya bukannya Daud yang mukul? Udah bilang dia kawannya, si Daud nggak bisa mukul. Susah jadi guru nggak bisa. Kok kenapa bukan Daud yang mukul gitu? Saya tanya gitu. Daud nggak bisa mukul katanya. Temennya namanya siapa tuh? Zaidun. Nah ini saja ya, insyaallah akan kita lanjutkan halaman 65. Wau ikhtilafhum bisa babil akhri. Wallahu alam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Boleh nanya dulu? Boleh. Kalau bayar zakat mal itu boleh nggak dengan sembako gitu? Oh nggak boleh ya, jadi